Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan materi kurva normal dan pengujian normalitas. Untuk bahasan pada materi kali ini berupa probabilitas sebagai dasar untuk memahami statistik, kedua, distribusi normal, yang ketiga, kurva normal dan karakteristiknya, keempat, Z-score, dan ada satu materi lagi yaitu pengujian normalitas. Probabilitas adalah dasar dari kurva normal dan statistik inferensial. Mengapa demikian? Karena pada kurva normal akan memberikan informasi berdasarkan pada probabilitas atau derajat dari kepercayaan data tersebut. Sebagai dasar untuk menentukan derajat kepercayaan bahwa hasil penelitian yang kita temukan itu benar-benar benar, maka diperlukanlah kurva normal. Untuk distribusi normal ini penting untuk pengujian hipotesis atau hipotesa dalam penelitian kita. Karena distribusi normal ini akan menentukan analisis data apa yang akan kita gunakan dalam penelitian tersebut. Kemudian distribusi normal erat kaitannya dengan teori limit pusat, di mana distribusi dari mean sampel atau rata-rata sampel hasil observasi data yang kita miliki akan mendekati distribusi normal bila jumlah dari individu sampel semakin besar. Kemudian ahli dalam distribusi normal tersebut, statistik distribusi normal, kita kenal dengan Karl Gauss. Kemudian untuk materi distribusi normal yang terpenting adalah bahwasannya distribusi normal tersebut dapat digunakan dalam menarik kesimpulan berdasarkan sampel yang akan diambil. Kemudian distribusi normal tersebut juga mendekati distribusi dari frekuensi pengamat terhadap berbagai kejadian yang diobservasi dari data lapangan. Berkaitan dengan kurva normal kita ketahui dengan bentuk lonceng atau genta. Kurva normal tersebut merepresentasikan secara visual dari distribusi data atau skor yang kita miliki. Jadi seperti lonceng, seperti gambar yang ada di slide. Selanjutnya, karakteristik dari kurva normal ini erat kaitannya dengan mean, rata-rata, median, dan modus yang terletak pada satu titik yang tepat ada di tengah kurva. Nah, kita biasanya menggunakan mean atau nilai rata-rata. Nah, selain mean, kurva normal ini erat kaitannya juga dengan simpangan baku. Jadi nanti kita ketahui simpangan bakunya daerah pertama dan keenam, berapa min dari simpangan baku dan seterusnya. Nah, biasanya kurva normal ini simetris. Jika tidak simetris, bukan kurva normal lagi yang nanti akan kita pelajari pada slide selanjutnya, berbagai macam kurva dalam statistik. Kemudian juga ada tail atau ekor kiri dan ekor kanan. Nah, ekor kiri berarti yang ada di sebelah kiri. Nah, ini disebut tail kiri. Kalau ekor kanan berarti yang ada di sebelah
kanan. Ini tile kanan. Nah, untuk macam-macam kurva selain kurva normal, yaitu ada J-shape. Dia kurva lengkung. Kemudian kurva normal, kemudian rektanguler atau kotak, kemudian bimodal. B artinya 2, berarti ada 2 puncak. Kemudian positif atau skew, artinya kurva normal tetapi condong ke kiri. Negatif atau left skew, atau kurva yang condong ke puncaknya condong ke kanan. Kemudian sifat-sifat dari distribusi normal. Ini ada 2 kaitannya, yaitu dengan mean dan standar deviasi. Ada 3 kurva. Kurva yang pertama, jika rata-rata data 1 sama dengan data 2 dan standar deviasi 1 lebih dari standar deviasi 2, artinya bagaimana? Berarti nilai rata-ratanya sama, berarti puncaknya pada nilai yang sama. Nah, di sini puncaknya pada nilai yang sama. Yang membedakan adalah standar deviasinya. Karena standar deviasi 1 lebih dari 2, maka kurva normal dari data 1 lebih lebar dari kurva normal dari data yang kedua. Kurva 2, meannya berbeda. Mean 1 lebih dari mean 2. Seperti kurva matematika biasa, bahwasanya kalau sebelah kanan berarti lebih besar, bernilai positif. Kalau sebelah kiri berarti bernilai negatif. Nah, karena rata-rata 2 lebih besar dari rata-rata pertama, maka kurva dari data kedua cenderung ke sebelah kanan puncaknya, sedangkan rata-rata pertama di sebelah kiri. Selanjutnya, untuk standar deviasinya sama, berarti lebar dari kurva normalnya sama. Kurva yang ketiga, semuanya berbeda. Rata-rata yang kedua lebih dari data rata-rata pertama, maka puncaknya yang kedua sebelah kanan, yang pertama sebelah kiri. Kemudian standar deviasinya pun berbeda. Untuk standar deviasi yang kedua lebih besar dari standar deviasi yang pertama, sehingga lebar dari kurva yang kedua itu cenderung lebih lebar dari yang pertama. Selanjutnya adalah contoh dari kurva normal. Nah, di sini ada 6 wilayah atau daerah. Nah, contoh kurva normalnya, sangat sedikit orang yang brilian atau IQ-nya tinggi dan sangat sedikit orang yang IQ-nya rendah. Tetapi lebih banyak orang yang IQ-nya rata-rata. Dari contoh di sini berarti yang ada pada daerah 0,3413, 0,1359 itu akan lebih banyak yang memiliki IQ rata-rata. Kemudian yang limit atau sangat sedikit yang memiliki IQ rendah ataupun IQ tinggi, itu sekitar 0,0228. Cara membacanya seperti itu. Contoh lainnya apa selain IQ? Bisa berat badan, tinggi badan, nilai mahasiswa, nilai hasil belajar, dan lain sebagainya. Data-data penelitian yang akan digunakan saat skripsi juga bisa. Kemudian di sana ada 6 wilayah. Nah, 6 wilayahnya itu apa saja? Nah, di sini bila skor terdistribusi normal, maka hampir 100% skor akan
terletak antara min 3 dan plus 3 SD dari mean. Artinya bagaimana? Berarti di kurva normal tersebut satu loncengnya itu sama dengan 100%. Nah, kemudian di gambar itu dibagi menjadi 6 daerah. Nah, kita sepakati untuk mata kuliah statistik pendidikan SD, kita sepakati untuk 6 daerah. Nah, 6 daerah itu apa saja? 6 daerah itu antara mean plus 1 SD dan mean plus min 1 SD. Artinya apa? Mean itu garis tengah. Nah, garis tengah yang paling pojok ini. Kemudian mean min 1 SD, min berarti ada di sebelah kiri. Nah, berarti 34,13% di sebelah kiri. Nah, kalau mean plus 1 SD di mana? Berarti di sini 34,13% di sebelah kanan. Selanjutnya jika mean min 2 SD berarti 13,59% di sebelah kiri. Selanjutnya mean plus 2 SD berarti 13,59% di sebelah kanan. Nah, jika mean min 3 SD bagaimana? Berarti 2,27% sebelah kiri. Jika mean plus 3 SD berarti 2,27% di sebelah kanan mean. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kembali, bagaimana mengetahui 3,4,13, 13,59, 2,27, bagaimana cara mengetahuinya? Dengan perhitungan. Kita asumsikan jika meannya adalah 100 dan standar deviasinya adalah 10. Maka dari sini yang min 1 SD itu 34,13%. Kemudian yang min 2 SD ada 13,59%. Diperoleh dari mana? 50% dikurangi 34,13%. Nah, kita sepakati tadi 1 SD-nya kan 34,13% kasus, berarti tinggal mengurangi 50 dikurangi 34,13 yaitu 13,59%. Selanjutnya untuk mean min 3 SD atau 2 SD sampai dengan 3 SD itu 50 dikurangi 34,13 dikurangi 13,59 sehingga diperoleh 2,27%. Jika ingin mengetahui limitnya, jadi 3 SD lebih dari 3 SD-nya, maka 50 dikurangi semuanya itu sekitar 0,01%. Tetapi karena kita kesepakatan hanya 6 daerah, maka hanya sampai mean min 3 SD. Nah, sama untuk jarak dan persentasenya. Selanjutnya Z-score atau standar skor. Di sini Z-score menggunakan rumus Z sama dengan X min X bar dibagi SD. Z-score itu sendiri X skor individu, X bar
mean atau rata-rata SD standar deviasi. Nah, kemudian untuk z-score sendiri itu merupakan jarak skor dari mean. Jadi nanti ini ada hubungannya dengan 6 daerah tersebut. Nah, biasanya untuk mengukur luas wilayah atau persentase dari wilayah yang kita cari, maka digunakanlah tabel z-score. Tabel z-score nanti akan saya jelaskan cara mencari tabel z-score. Untuk contoh soal, dari 100 responden didapat harga rata-rata untuk angket motivasi kerja sama dengan 75. Berarti X bar atau meannya adalah 75 dengan simpangan baku 3,05. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah responden yang dapat nilai 80 ke atas. Nah, karena nilai rata-ratanya 75, berarti kalau nilai 80 ke atas berarti akan bernilai positif. Berarti ada di sebelah kanan dari X bar atau mean tersebut. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Berarti Z sama dengan Z min Z bar per SD, berarti 80 dikurangi 75 per 3,05, diperoleh hasil 1,6393 atau dibulatkan 1,64. Nah, bagaimana cara melihat tabel z-score tersebut? Nilainya 1,64, berarti wilayahnya berapa persen? Nah, 1,64. Kita beralih ke cara melihat z-score tabel. Berarti 1,64 itu berarti terdiri dari 1,6, jadi x-nya, z-nya yang sebelah kiri ditarik ke 1,6. Kemudian kalau ditambahkan dengan 0,04 berarti hasilnya 1,64. Berarti akan diperoleh 0,4495. Nah, 0,4495 kita bulatkan 0,4495 kita jadikan persen, berarti 44,95%. Nah, 44,9% itu z-score-nya, jaraknya dari rata-rata ke daerah yang ingin kita peroleh. Berarti daerah yang kita peroleh bagaimana? Nah, karena bernilai positif berarti ada di sebelah kanan. Nah, sekian itu 50%. Z-score-nya kita peroleh 44,95%, sisanya adalah 5,05%. Nah, 5,05% itu kita cari respondennya 100, berarti 5,05% kita kalikan 100, hasilnya 5,05. Nah, kemudian dibulatkan 5 orang, tidak mungkin orang berupa pecahan, jadi berupa pembulatan. Kemudian soal yang kedua, berapa jumlah responden yang memiliki nilai 70 ke bawah? Kita lihat 75 rata-ratanya. Ini ingin mencari responden yang memperoleh nilai 70 ke bawah. Berarti X-nya adalah 70. 70 dikurangi 75 dibagi 3,05. Berarti hasilnya adalah min 1,64. Kebetulan sama. Nah, di sana yang membedakan hanya minusnya, berarti kurva normalnya yang sebelah kiri. 50% sekian dikurangi 44,95% sama cara mencari z-score-nya ya. Diperoleh 5,05%. Terus dikali respondennya berapa? 100.
berarti jumlah yang memperoleh di bawah 55 yang memperoleh nilai di bawah 70 adalah 5 orang dibulatkan. Nah, selanjutnya di sana mencari nilai responden yang dapat dikualifikasikan 10% dari nilai tertinggi. Nah, 10% dari nilai tertinggi tadi kita peroleh, data tabelnya kan 1,64, maka karena standar deviasinya 3,05, maka 1,64 dikali SD, 1,64 dikali 3,05 sama dengan 5,002, sehingga skor tertingginya adalah rata-rata ditambah 1,64 SD, yaitu 80,002. Untuk materi yang terakhir yaitu pengujian normalitas dengan membandingkan Cihitung dan Citabel. Nah, kita sepakati menggunakan 6 daerah kurva normal. Nah, di sana semisal ada contoh dari data. Nah, kemudian probabilitasnya 5%. Nah, maka perlu kita buat kurva interval seperti pada materi sebelumnya. Nah, kita buat 6 daerah. Semisal tidak 6 bagaimana? Harus dipaskan 6, jadi boleh pembulatan. Seperti itu. Kemudian di sana ada tabel interval. Selanjutnya adalah tabel F0. Di sana yang disebut F0 yaitu frekuensi dari jumlah data hasil observasi. Jadi yang kita peroleh dari interval misalkan 13 sampai 27 berapa jumlahnya dihitung. Oh, hasilnya 3, berarti kita masukkan F0-nya adalah 3. Selanjutnya adalah FH. FH itu adalah frekuensi dari jumlah yang diharapkan. Berarti ini sesuai dengan hitungan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Karena sampel kita sejumlah 150 dan kesepakatan kita adalah 6 daerah, maka sebagai berikut cara mencarinya. Daerah pertama adalah 2,27%. Itu sama dengan daerah yang ke-6. Jadi daerah 1 itu sebelah kiri rata-rata, daerah 6 sebelah kanan rata-rata. Kemudian daerah 2 sama dengan daerah ke-5. Yang daerah 2 sebelah kiri, yang daerah 5 sebelah kanan. Daerah 3 sama dengan daerah 4. Daerah 3 sebelah kiri, daerah 4 sebelah kanan. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Karena sudah kita sepakati 6 daerah tadi yang terdiri dari yang paling ujung kan 2,27%, berarti dikalikan dengan jumlah total semuanya sampel 150, hasilnya adalah 3,405. Kita bulatkan 4 sama dengan daerah ke-6. Untuk daerah kedua dan ke-5 13,59%. Kita bulatkan, kita kalikan 150, hasilnya 20,385. Dibulatkan 20. Itu sama dengan daerah ke-5. Kemudian daerah ketiga sama dengan daerah ke-4. 34,13% kali 150, hasilnya adalah 51,195. Dibulatkan 51. Selanjutnya, jika dijumlah 4, 20, 51, 51, 20, dan 4, hasilnya harus 150 sesuai dengan jumlah sampel kita.
Kalau semisal tidak, harus ada salah satu yang dibulatkan ke atas. Semisal 3,4, biasanya kan pembulatannya 3,5 baru pembulatan ke atas. Tetapi jika 3,4 kita bulatkan sebagai 3, maka hasilnya tidak 150, tetapi 148. Nah, seperti itu. Sudah paham ya? Terus kita masukkan, berarti 4, 20, 51, 51, 24. Seperti itu FH-nya. Terus F0 min FH ya berarti F0 3 dikurangi 4 min 1, dan seterusnya yang ke bawah itu. Kemudian F0 min FH dikuadratkan, jadi kita kurangkan dulu baru kita kuadratkan. Nah, hasil pengurangannya kan min 1 dikuadratkan berarti 1. Selanjutnya F0 min FH kuadrat baru dibagi FH. Nah, tadi F0 min FH dikuadratkan kan 1, dibagi FH-nya 4, berarti 0,25, dan seterusnya itu dihitung. Kemudian dijumlah, hasilnya adalah 1,55, itu sebagai Cihitung. Nah, untuk mengetahui apakah data kita terdistribusi normal atau tidak, kita harus membandingkan antara C hitung tadi yang 1,55 dengan C tabel. Nah, C tabelnya cara mengetahuinya bagaimana? Nah, kita gunakan yang pertama DK atau derajat kebebasan. Derajat kebebasan tadi kan kita sepakati 6 daerah atau 6 interval tadi. Maka ya 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Berarti DK kita nanti 5. Kemudian kesalahan yang ditetapkan atau probabilitasnya 5%, berarti 0,05. Nah, kita menuju ke Citabel. Sebelah kiri kita lihat degree of freedom, berarti DK-nya tadi 5. Kemudian probabilitasnya 0,05. Kita tarik seret, kita peroleh 11,071, itu sebagai Citabel. Nah, Cihitung kita adalah 1,55. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwasanya Cihitung itu kurang dari Citabel, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data nilai statistik 150 mahasiswa tersebut dapat dinyatakan terdistribusi normal. Ya, C hitung kurang dari C tabel. Nah, semisal hasil yang kalian peroleh C hitungnya lebih dari C tabel, bagaimana? Berarti ya tidak terdistribusi normal. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.